bisa sama-sama baca ya tentang Microsoft PowerPoint in general. Oke, di sini saya akan bacakan, yaitu yang pertama tentang pengertian PowerPoint. Di sini ada PowerPoint adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi untuk presentasi bersentuhan Microsoft dan dibuilding dalam paket aplikasi Microsoft Office. Nah, jadi fungsi atau kegunaan utama dari Microsoft PowerPoint adalah untuk membuat presentasi dalam bentuk slide. Baik. Yang kedua di sini kita akan jelaskan dengan cara membuat presentasi. Slide pertama presentasi biasanya berisi judul, subjudul. Saat program Microsoft PowerPoint diaktifkan pada lembar kerja secara otomatis, tampilan kotak judul dan subjudul presentasi. Untuk menuliskannya kita bisa dengan mengeklik kotak atau klik to add title lalu ketik judul presentasi Anda. Oke, lanjut kita akan mempelajari cara menyimpan file presentasi. Jadi aku rasa kalian udah hampir semua tahu ya dasar-dasar tools-tools yang ada di PowerPoint. Jadi aku hanya mengingatkan kembali di sini cara menyimpan file presentasi, yaitu dengan cara menyimpan presentasi pada Microsoft PowerPoint adalah dengan cara klik file, save as jika merupakan file baru, atau save jika merupakan file yang sudah pernah disimpan. Pilih tempat untuk menyimpan, ketik nama file yang diinginkan, pilih PowerPoint presentation, di bagian save as tipe, pilih save. Ada cara lain untuk menyimpan file presentasi, yaitu dengan cara Ctrl S. Oke, lanjut ke toolbars. Di sini ada beranda. Nah, di tab beranda ini kita berisi fitur-fitur yang kalian akan gunakan pada saat membuat ini presentasi. Di sini ada tab beranda yang berisi fitur potong atau potong dan tempel, opsi font dan paragraf, dan apa yang ada di sini kita bisa lihat. Di sini juga ada font segala macam. Lanjut disisipkan. Nah, disisipkan di sini juga kita menambahkan suatu slide meliputi gambar, bentuk, bagan, link, kotak, teks, video, dan lain-lain. Desain. Pada desain juga kita bisa menambahkan tema, skema warna, atau format latar belakang slide. Untuk transisi, nah transisi ini fungsinya itu untuk atur cara slide berganti satu slide ke slide berikutnya pada tab transisi. Anggaplah kayak animasi. Untuk animasi, untuk melakukan koreografi gerakan hal-hal slide Anda, perhatikan bahwa Anda bisa melihat banyak animasi dalam galeri grup animasi. Di sini ada peragangan slide. Pada tab peragangan slide atau cara yang Anda inginkan untuk memperlihatkan presentasi Anda ke orang lain. Peninjauan. Tab peninjauan memungkinkan Anda untuk menambahkan komentar, menjalankan pemeriksaan ejaan, atau membandingkan satu presentasi dengan presentasi lainnya. Nah, untuk tools tampilan, mungkin Anda bisa melihat presentasi dengan cara berbeda, bergantung pada posisi Anda dalam proses pembuatan atau pengiriman. Nah, di sini ada file. Di salah satu ujung pita adalah tab file yang Anda gunakan untuk hal-hal di balik layar yang Anda lakukan ke sebuah file, seperti membuka, menyimpan, berbagi, mengekspor, mencetak, dan mengelola presentasi Anda. Di sini dengan cara klik tab file untuk membuka tampilan baru yang disebut dengan backstage. Oke, lanjut ke tab alat. Saat Anda mengklik beberapa bagian slide Anda seperti gambar, bentuk, smart art, atau kotak teks, Anda mungkin bisa melihat tab baru berwarna muncul ini. Nah, dalam contoh di atas, tab alat gambar muncul saat Anda mengeklik bentuk atau kotak teks. Saat Anda mengeklik gambar,
Tab alat gambar muncul. Tab serupa lainnya meliputi alat smart art, alat bagan, alat tabel, dan alat video. Tab tersebut menghilang atau berubah saat Anda mengeklik yang lainnya dalam presentasi Anda. Baik, sekian pemaparan dari Microsoft PowerPoint in general. Untuk selanjutnya aku langsung aja ke prakteknya biar kalian bisa mengenal tools-tools apa aja yang ada di PowerPoint. Apakah kelihatan PowerPoint-nya? Iya, kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke, tunggu ya. Selamat pagi, teman-teman. Apa bisa dilanjutkan materinya? Bisa. Selamat pagi. Bisa, Pak. Baik, untuk praktek dari pemaparan dari Gong Anggan, mungkin bisa jelaskan melalui langkah-langkah kayak aku jelasin sekarang ya. Mungkin dari menu mungkin menu home. Bisa kita lihat contohnya seperti sini ya. Pertama di clipboardnya ada card seperti yang kalian ketahui sudah terbiasa nih, sudah kalian ambil sehari-hari, biarpun itu di SMP, SMA, mungkin sekarang juga udah dapat dari PowerPoint ya. Ini cuma pemaparan dari untuk mengingatkan kalian agar mengetahui kembali dasar-dasarnya yang ada di PowerPoint. Untuk detailnya mungkin nanti jelaskan deh ke orang lain. Bagi yang pertama dari clipboard, ada cut, yaitu untuk memotong dan memindahkan suatu teks ataupun suatu yang isi dari PowerPoint tersebut. Seperti ini misalnya, ini cut. Kalau dengan manual ada dua cara nih, ada dengan manual dan ada dengan dari shortcut. Dari manual kita cukup klik aja, lalu pastenya baru arahkan ke suatu kursornya tuh ke arah yang kalian mau, baru paste, paste seperti ya. Atau enggak bisa kalian pakai shortcut, yaitu Ctrl C baru Ctrl V untuk copy paste suatu hal yang diisinya PowerPoint. Nah, yang selanjutnya ada dari slide, ada new slide. New slide-nya ada beberapa bentuk slide yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Seperti yang ada title slide aja, seperti ada untuk section header yang biasa kita gunakan itu ada title and body yang biasa kita gunakan untuk dalam sehari-hari perkuliahan atau pembelajaran ya, ada title and body. Nah, untuk layout di sini kita tidak perlu membuat lagi new slide baru, yaitu kita tinggal mengedit slide yang ada. Misalnya kita di sini kita bisa menggunakan layout untuk mengedit slide yang ada. Namun isinya itu harus kosong dulu, baru kita bisa mengedit. Karena kalau isinya nggak kosong itu nanti kita susah juga ngeditnya. Bakalan seperti ini dia. Itu harus kita hapus dulu, kita edit dulu layoutnya, baru kita buat. Nah, untuk font
mungkin sekalian udah semua tahu ya, karena ini paling dasarnya untuk font. Dan font ini mungkin udah umum kali nih. Mungkin aku bakalan skip aja dulu. Dan paragraf. Gimana nih, Bu? Untuk yang mana yang paragraf, ini juga sepertinya kalian udah sering menggunakan menu dari paragrafnya. Ada apa namanya? Ada justify, ada center, ada left, right. Nah, untuk selanjutnya ada drawing. Ini merupakan shape atau bentuk dasar dari Microsoft PowerPoint ya. Ini kalian bisa menggunakan untuk subtitlenya atau enggak judulnya atau titlenya tuh untuk PowerPoint bisa kalian gunakan. Ini shape dasar. Nah, untuk mengedit shape dasar ini kalian juga bisa mengedit. Nah, untuk mengubah mungkin untuk motifnya mungkin kalian bisa diubah dengan save effect-nya. Save effect ini bisa kalian pakai preset nih. Itu ada bayang-bayang sedikit di shape-nya tuh. Ada mungkin shadow. Oh, seperti ini ya, ada motifnya tuh. Seperti yang kalian butuhin nanti buat PowerPoint ataupun presentasi suatu laporan mungkin bakalan dibutuhin. Untuk warna mungkin di sini bisa diedit. Bisa diedit dengan ini ya. Kalian juga bisa mengedit layoutnya. Untuk langkah pertama bisa mengkliknya dulu, baru di desain kalian bisa mengedit layout. Lalu ke insert. Nah, ini yang pertama ada new slide sama yang seperti sebelumnya ya. Baru yang kedua ada table. Table ini sangat mudah digunakan karena kalian hanya menentukan berapa jumlah tabelnya. Seperti kalau ini 6x3 bisa kalian gunakan, tinggal mengklik saja dan akan muncul seperti ini. Dan kalian juga bisa mengedit tabel ini sesuai dengan kebutuhan kalian di desain. Tapi biasanya otomatis dia tinggal edit aja jadinya. Ini banyak ada beragam desain dari tabel. Biasanya kalian kalau menjelaskan mengkelompokkan sesuatu tuh bisa menggunakan tabel ya biar lebih efisien. Kalau buat satu-satu di shape dasar tuh bakalan lama jadinya. Jadi mending menurut aku mending dibuat di tabel biar lebih efisien waktu. Terus ada lagi ini pictures. Pictures ini gunakan untuk bisa digunakan untuk kalian menambahkan gambar suatu PowerPoint kalian ya. Bisa tidak perlu lagi mencari gambar yang ada di menu PowerPoint aja. Kalian bisa menggunakan pictures ini untuk mencari di album kalian atau enggak mencari di internet. Ini foto album sama juga, hanya kita hanya mengumpulkan foto-foto menjadi satu dan memasukkannya ke PowerPoint. Ada shape dasar yang tadi aku jelasin sama artinya. Yang kedua ada illustration nih, grup illustration nih. Yang tadi ini kan sama seperti tabel, cuma varian atau desainnya agak berbeda dari tabel yang tadi ya. Tabel tadi cuma dasar tabel, cuma kotak segitu doang. Sekarang ini ada motif-motif atau desain dari tabel ya, bisa kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Yang tiga ada chart. Chart ini diagram. Diagram ini misalnya kalian dari jurusan akuntansi nih bisa menggunakan ada mata kuliah statika bisnis kan ada tuh disuruh buat diagram-diagram atau enggak disuruh data-data statistik gitu. Mungkin kalian bisa menggunakan insert chart dalam pembuatan statistika tersebut. Ada beragam statistika di sini chart seperti kolom, line, pie, bar, area. Biasanya tuh kalau kita tuh bisa menggunakan kolom ya, kalau biasanya kolom, line atau pie itu biasanya pada umumnya kita menggunakan kolom, line sama pie ya. Kalau aku sih pada umumnya gitu di kelas. Yang selanjutnya ada
links. Mungkin aku bakal jelasin tentang kisah. Mungkin ini trik yang yang belum, mungkin ada beberapa yang belum kalian ketahui tentang trik linksnya nih. Biar PowerPoint kalian lebih estetik gitu loh. Bisa tinggal klik aja langsung ke penjelasan. Nah, untuk linknya tuh mungkin bisa menggunakan hyperlink. Langkah-langkahnya ya, yang pertama tuh kalian blok dulu, misalnya ini pengertian negara nih, blok dulu, atau enggak nanti di judul subbab-subbab itu kalian bisa blok dulu salah satunya, dan klik hyperlink di menu insert, lalu pilih PowerPoint yang kalian, nama PowerPoint kalian yang sedang dibuat. PowerPoint ke mana nih? Tempatnya nyimpen nih mana? Misalnya anggap di sini. Nih misalnya kalian nyimpen di sini ya. Misalnya kalian menghubungkan dengan PowerPoint dari Microsoft Word dari Gusti Made ini, yang filenya nih. Yang kedua kan ini baru menunjuk aja nih, menunjuk dari file tugas. Nah, yang lebih detailnya kalian klik place in this document. Place in this document ini secara detail atau secara dasar itu menjelaskan apa yang bakal munculin di file yang kalian pilih dari file ini. Nah, setelah itu kalian boleh milih lebih detail lagi penjelasan mana yang bakal muncul. Misalnya di sini. Nah, PowerPoint kalian akan muncul di sini ya. Lalu klik OK. Nah, untuk melakukan untuk cara prosesnya itu kalian bisa klik pencet tekan kontrol. Macet itu sih. Bener macet itu. Oh, ini benar. Bentar ya, mungkin nggak bisa dia ke kalau coba ke PowerPoint. Lanjut aja ya ke step lainnya, nanti aku ngasih tahu yang itu. Oh ya Kak. Nah, untuk selanjutnya mungkin nanti jelasin sama Kak Anum ya, karena ini bukan laptop pribadi, agak susah untuk menggunakan perintah mungkin. Nah, ada menu selanjutnya, ada dari text box mungkin. Text box ini digunain untuk untuk nggak mau cuk. Ya, mungkin nanti bakal jelasin juga sama cuttingnya ya, cutting core-nya, seniornya. Karena ini mungkin agak hang-hangan nih, laptopnya gue nggak nih. Ya. Lanjut ya ke menu desain selanjutnya, mungkin layout desain biar lebih desain layout kalian lebih bagus tuh, kalian bisa menggunakan desain yang ada di di PowerPoint ini ya. Nih banyak beragam desain-desain yang bagus ini. Atau enggak kalian bisa mencari desain dari internet, mungkin dari Google tuh bisa. Jangan Pak Cipta itu. Pak Cipta ya. Kalau untuk pelatih nanti tugasnya nggak boleh, cuman untuk misalkan kalian untuk keperluan tugas kuliah gitu yang nggak ada lombanya. Oh ya, karena ada ketentuan suatu perlombaan kayak nanti
gini apa namanya, nggak boleh ada ketentuan dilarang untuk mengambil gambar dari luar untuk sebagai desain ya, karena dikenakan hak cipta. Nah kalau gitu kalian bisa menggunakan desain-desain yang di sini. Kalian juga bisa mengeditnya dengan beberapa shape atau shape dasar atau mungkin shape effect mungkin biar lebih estetik gitu. Terus yang ada nih nih slide size. Untuk mengetahui ukuran dari slide kalian bisa menggunakan standar atau widescreen ya, tergantung kebutuhan kalian tuh mana lebih cocoknya, wide standar atau widescreen. Terus selanjutnya ada transition. Transition ini yang itu apa namanya berhubungan dengan efek atau dari layout kalian, memberikan efek itu seperti apa namanya, seperti yang aku praktek ini bakalannya. Lalu enggak nih UKM. Kok macet nih Gung? Lalu ini ya mungkin efeknya tuh mungkin gini ya. Ini seperti ini. Kalian bisa pencet salah satu efek. Nggak mau dong. Seperti itu. Ya ini bakalan ada di sini. Preview mungkin bisa kalian pencet dulu preview mungkin biar nggak ribet slideshow sama preview itu mungkin lebih dahulu kita preview aja biar lebih mudah. Nah seperti itu tampilannya kalau kalian menggunakan apa namanya transition dari PowerPoint. Nah itu. Nah untuk gini ada dua teknik nih kalau kalian mau presentasi. Ada dua teknik nih untuk kalian buat presentasi. Yang pertama tuh ada pakai duration atau enggak pakai on mouse click. On mouse click artinya tuh di sini kalian pada slide pertama nih pada slide pertama nih artinya kalau kalian klik berdasarkan on mouse click tuh berarti kalian mengklik dulu mouse-nya tuh biar supaya ke slide kedua atau slide selanjutnya. Nah, kalau pakai duration seperti itu, kita harus mengklik dulu agar ke slide selanjutnya. Nah, untuk duration mungkin kalian belum paham ya, atau enggak ada berapa yang udah paham. Untuk duration tuh kalian nggak perlu mengklik mouse-nya. Mungkin yang after, yang duration mungkin untuk edit layout-nya, untuk after nih. Misalnya kalian pada slide pertama nih, cuma berapa slide kedua 3 detik dan slide pertama 2 detik 3 detik dah biar lama. Nah seperti ini ya, coba ya kalian tanpa mengkliknya dalam 3 detik itu pindah dia ke slide selanjutnya. Nah seperti itu ya, sekarang lagi 3 detik pindah. Nah seperti itu ya, mungkin untuk ini berfungsi biar kalian bisa full menjelaskan dan bisa mengira-ngirakan berapa waktu penjelasan kalian dalam satu slide. Itu bisa berfungsi untuk mengulur waktu kalian, untuk berfungsi untuk mengefisienkan waktu kalian dalam nanti presentasi. Selanjutnya ada animation. Animation ini berfungsi untuk memberikan efek dari gini kalian ya, apa namanya, teks-teks kalian atau enggak gambar shape kalian nih. Sama tadi, kalau yang tadi transition tuh untuk layout, animation ini untuk isi dari layoutnya gitu ya teman-teman ya, biar mudahkan kalian untuk memahami. Bisa di-plot nih Bung. Selanjutnya untuk slideshow. Mungkin slideshow ada yang beberapa aku jelasin, cuma dikit ya, soalnya belum memahami sekali dari slideshow ini. Yang pertama ada from beginning sama from current slide. From beginning ini artinya dari slide pertama kita menjelaskan. Dan yang dari from current slide ini, misalnya kalian mengklik dari sini, kalian langsung klik from current slide ini, langsung dia ke pengertian. Itu. Nanti tergantung cara kenyamanan kalian aja. Yang ketiga yang bisa aku jelasin yang terakhir tuh setup slideshow. Nah, untuk show tipe ini
yang pertama presented by a speaker. Berarti kalian dengan full screen kalian mempresentasikan dan menggunakan speaker ya. Yang kedua ada browser itu atau enggak searching dari individual window. Artinya seperti ini ya, kalau kalian milih browser by an individual window. Itu dia. Hanya ada dari judul PowerPoint-nya masih ada, dari menu apa namanya? Menu toolbar ini masih ada nih, menu yang bawah ini masih ada. Untuk itu mungkin untuk gini ya, untuk setup slideshow-nya ya. Mungkin itu untuk pengeluaran materi dasar yang bisa aku jelasin ke kalian ya. Mungkin dari cutting ada beberapa gini tambahan ya. Silakan Kak Anum. Maaf kalau ada gini, ada salah karena keadaannya kurang mendukung di sini ya. Ya, santai teman-teman. Terima kasih banyak buat Gung Angga dan Wibowo, penyampaiannya sudah bagus. Mungkin itu merupakan teman-teman merupakan hal yang dasar dari tools PowerPoint. Mungkin kalian, aku anggap sih kalian sudah pro, sudah mahir menggunakan PowerPoint, jadi sudah banyak yang tahu tools apa saja yang sering digunakan. Mungkin dari Mang Tri, teman-teman akuntansi mungkin yang mungkin pro dari gini Microsoft PowerPoint, Mang Tri, Indah mungkin, Indri, siapa lagi, Sherlyn, bisa disampaikan apakah ada? Enggak sih, enggak pro, biasa aja. Biasa download soalnya. Biasanya itu pro. Jangan merendah untuk roket. Mungkin Ada dari yang ingin sampaikan? ada yang bertanya mungkin sebelumnya biar bisa dibantu jawab. Ada yang ingin bertanya teman-teman sejauh ini? Sebelum aku ingin menampilkan yang tahun kemarin juara 1 komputer club competition yang materi PowerPoint. Jadi aku atas nama Budi Wahyuni, itu bagus banget PowerPoint-nya. Aku akui dia sangat pro menggunakan mendesain dari PowerPoint. Nanti aku bakal slideshow. Ada yang bertanya teman-teman sama transition itu ada. Ini bakal kita jelasin. Nah ini teman-teman dia otomatis bergerak gitu. Itu pakai nih kan di bawahnya ada auto timing. Nanti itu bisa disetting dan bisa bisa diulang-ulang terus. Nah itu ada. Next. Nah gimana tampilannya supaya kayak gini biar keren, kayak ada ngezoom. Nah kayak gitu keren banget. Nah ini tentu saja dia pakai hyperlink dari topik yang dijelasin sama Wibowo, nanti aku akan jelasin. Ketika klik ini, nah dia langsung muncul kayak gini identitasnya. Dia kayak bagus banget tampilannya, yaitu menggunakan OS ini ya, Apple. Nah, terus ada next. Nah, bagus banget teman-teman transisi muter-muter itu. Nah, ini kreativitas kalian ini sangat biasa di sini teman-teman. Baik, ya, dan transisinya bagus. Nah, gimana caranya biar kayak gitu? Jujur aku nggak bisa buatnya. Dari sini, tiba-tiba dia menggradasi biru gitu. Nah, keren banget. Nah, ini dia menggunakan auto kebalikannya zoom. Nah, itu langsung kayak gitu. Secara terus menerus, putus-putus itu namanya ada di yang kayak apa diagram. Nanti aku bakal jelasin. Ada kalau di sana, lupa namanya. Kayak gitu. Ini tanpa aku neken apa-apa dia otomatis bergerak sendiri gitu. Nah, ini baru namanya PowerPoint. Jadi yang ditampilkan poin-poinnya aja. Jadi sering banget kesalahan mahasiswa dalam menampilkan PowerPoint itu kayak paper ya PowerPoint-nya. Semua tulisannya tuh ditampilin apa ya maksudnya? Penjelasannya itu ditampilin. Nah, itu enggak banget faedah dari PowerPoint itu sendiri. Jadi PowerPoint itu apa yang penting dan pada saat kalian mempresentasikannya itu menyampaikannya secara apa yang kalian tahu gitu loh. Dari poin-poinnya itu kalian jabarin melalui tanpa ditampilkan di PowerPoint. Nah, itu baru penguasaan PowerPoint sesungguhnya. Nah, ini kalau smartphone keren banget ini.
Nah, nanti aku bakal ngasih tahu gimana sih cara mendownload icon kayak gini. Itu ada nanti aku sertain platform ini. Dan itu gratis, tapi untuk personal use saja ya. Kalau untuk komersial jangan. Ini kan kenain hak cipta, itu bahaya banget. Nah ini, oke, terus, nah itu transisinya bagus. So, important or all right. Nah ini bagus banget transisinya, lalang, loading gitu. Nah itu susah banget, harus memahaminya. Jujur kalau buat ini yang ini kalau nggak salah ini buatnya 1 bulanan, itu dikasih waktu pada saat project CTS. Sedangkan untuk di computer competition babak penyisihannya cuma 2,5 jam. Nah kayak gitu, keren. Nah ini dia pakai gini juga. Aduh apa nanti aku bakal cek lagi. Terus menerus gitu. Oke, next. Nah ini tentu saja yang ditampilkan adalah penting dari PowerPoint sesuai dengan faedah PowerPoint. Oke. Nah, kayak dia buat kayak situs web gitu dia, kayak di Google Safari, di Google Chrome mungkin dia. Nah ini kayak template-nya itu. Jadi kalian bisa download, cari aja di internet template-nya. Nanti kalian bisa edit. Nah kayak di search-nya ini, di link-nya itu kalian bisa search. Nah kayak gitu, keren kali. Loading place. Udah sampai di topik, terus di closing. Oke, dia langsung end. Nah ini aku menampilkan diagram pin ya, animation pin, sorry. Di mana ada di place white. Nah ini terus di animation pin. Nah teman-teman, banyak banget trigger. Nah ini kalian harus paham satu-satu kalau ingin membuat PowerPoint yang bagus. Jujur ini banyak banget text box, freeform, transition, dan segala macam. Nah ini kayak ada tanda waktu ini, dia tuh sudah disetting waktunya, timingnya. Nah ini ada duration, kalian bisa klik di sini. Ini triggernya, on click atau bagaimana, silakan. On click tuh jika kalian klik mouse atau gunakan arrow keys-nya itu, nah itu namanya on click. Sedangkan untuk yang nggak on click, dia biasa pakai duration, teman-teman. Jadi otomatis apa yang kalian, misalkan aku pengen nampilin slide-nya ini dalam waktu kurun misalkan 20 detik. Nah, kalian bisa klik di sini, diedit di sini. Habis itu time, gimana aku nyari dia. Nah misal nih kalian ingin yang aku tadi jelasin tadi aku lupa itu. Nah di sini ada di timing. Nah di rewind ya, when done playing gitu. Terus kayak berulang-ulang gitu teman-teman. Kayak muter itu berulang-ulang ya kayak gitu. Nah di ini tambahnya di sini rewind done playing itu tipsnya sih. Kemudian ini efeknya kalau pakai sound itu jujur nggak bagus kelihatannya. Tapi terserah kalian. Animation ini bisa di timing aja sih dipakai sering. Terus after previous ya berarti misalkan animasi 1 selesai, dia akan dilanjutkan langsung dia otomatis animasi 2 berlangsung gitu loh, kayak secara turut-temurun beruntun gitu. Nah lihat ini timingnya, yang ini bagian ini dia selalu berurutan gitu timingnya teman-teman. Nah kayak gini, setelah ini selesai dia akan lanjut yang ini, setelah itu lanjut yang ini. Nah persis kayak buat kalian editing video gitu loh, dimanapun itu. Jadi setelah video slide satu selesai, dia akan lanjut ke apa yang kalian edit selanjutnya gitu, kayak saling nyambung jadi satu gitu.
play form. Oke, pulang. Kita all in aja ya. Udah semua. Oke. Play selected. Ya, nah itu panjang banget. Nah, ini muter-muter ya. Kayak gitu. Otomatis ya, teman-teman. Oke, apa lagi ya? Nah, jadi kalian harus mainnya di animation. Jadi skillnya itu kalian harus asah di animation pin. Untuk referensinya mungkin nanti aku bakal sertain, teman-teman. Tenang aja. Terus cool transition ini cuma kalian pemilih. Halo, selamat, iya Ibu, selamat siang. Oke, lanjut. Jadi di sini animationnya ini nggak terlalu banyak. Kalian giniin, yang penting sama kalau mau durationnya di sini dia kalian atur untuk penampilan slide. Kemudian untuk di sini edit yang biar bagus sesuai dengan transisi, misalkan transisi zoom. Itu ini udah pakai transisi zoom, efek option, nah, zoom in, ada zoom out. Nah dia fly through misalnya, fly through. Nah kayak gitu. Jadi sesuaiin juga sama coloring, apalagi shape. Nah itu padukan dia biar gimana ya, kayak jadi satu kesatuan. Jangan misalkan kalau shape kalian kotak, mungkin kalian bisa pakai slide kanan kiri dan segala macam, misalkan ngebulat, shape-nya mungkin kalian bisa zoom in atau zoom out. Itu sesuai dengan perspektif kalian memandang sebuah kreativitas dari PowerPoint aja sih. Kalau ini insert nih, aku yakin kalian semua udah tahu. Nah, di sini link. Nah, ini link misal kalian misalkan slide 1, tunggu sebentar. Misalkan aku mau cari shape ya. Shape. Aku buat shape contoh. Yang kamu buat shape. Nah, ini. Shape-nya ini mau kita link di langsung misalkan kita klik kelompok ini. Dia sama ya teman-teman kayak Microsoft Access, kayak tombol button itu. Nah, itu kayak fungsi dari linknya itu. Misalnya kan kalian klik shape-nya, kemudian cari link. Nah, ini ada current folder, browse page, sama recent file. Jadi bisa pakai recent file. Bukan. Nah, jadi ya klik dulu place in this document kalau kalian nge-linknya itu dalam satu PowerPoint. Nah, ini kan satu PowerPoint, aku mau ngasihnya di slide yang mana, misalkan di slide yang keempat. Jadi kalian bisa klik slide keempat, terus klik OK. Oke, pada saat kita di show, nah, aku klik yang ini. Nah, dia otomatis kayak ada tombol jari gitu, teman. Kelihatan nggak tombol jarinya itu? Nah, biasanya kalau dia nge-link, ya tombol klik gitu, bakal otomatis muncul. Berarti udah aktif otomatis. Nah, ini langsung dia muncul. Kayak gitu. Simple. Nama lainnya kayak pembuatan button di Microsoft Access. Jadi tips aja, misalkan kalau kalian di sini mau nambahin teks boleh aja, tapi kalian nge-linknya itu di shape-nya biar nanti kalau misalnya kebiasaannya kalau kalian pakai teks buat linknya itu, contoh aku pakai teks apa ya, buat teks dan ya kalau biasa nge-link itu dia ada apa ya, garis bawah itu loh, kayak di underline gitu. Nah, itu nggak bagus banget kelihatannya. Contoh aku mau link lagi. Nah, dia kayak gitu teman-teman. Jadi biru ya. Jadi nggak bagus banget. Nah, itu tips yang aku dapetin. Jadi misalkan kalian membuat teks di sini, jadi kalian buat aja. Nah, itu aja. Jadi yang di link itu adalah shape-nya teman-teman. Nanti kalau sudah selesai kalian bisa grup aja.
Ulang. Ini otomatis ya. Misalnya kita beda gini ya teman-teman. Nah, kayak gitu. Terus kita pindahin. Nah ini kan beda banget ya. Ini bukan satu kesatuan. Nah yang di link itu yang ini shape-nya. Link. Nah udah slide 4 oke. Yang ini habis kalian klik yang ini, habis tekan shift berbarengan, klik yang ini. Nah itu langsung kedua-duanya diklik, klik kanan. Itu ada Ctrl G kalau kalian langsung grup. Ctrl G. Nah, itu langsung udah ke grup teman-teman. Nah, itu jadi satu kesatuan. Kalau kalian pindah-pindahin jadi satu kesatuan. Sama ada kayak di editing Adobe Photoshop, Corel ataupun di Illustrator dia sama. Jadi shortcutnya itu pakai Ctrl G atau di group atau di grouping gitu. Kalau misalnya kalian mau ungroup lagi ya Ctrl G lagi gitu. Jadi aku mau tampilin coba. Nah, jadi biar nggak kelihatan tulisan biru, kalau kalian nge-linknya itu di teks, itu bakal ada underline dan biasanya dia langsung otomatis warna biru ya, warna font atau typeface. Jadi kalian klik aja yang ini. Nah, jadi di shape-nya itu kalian harus ini. Terus apa lagi ya? Nah, apalagi ya, sebentar. Di shaping itu juga ada namanya apa ya? Aduh, banyak banget sih sebenarnya harus dieksplor. Pemotongan antara shape. Coba kita buat shape. Jadi kalau mau grouping itu bisa banget kayak editing di tadi aku bilang kayak AI, Adobe Illustrator, Photoshop ataupun di Corel. Terus selection pen kan. Nah, kalau misalkan mau kopas secara bersamaan apa namanya shape yang sama, jadi nggak usah Ctrl C Ctrl V ribet, klik Alt Ctrl, jadi digeser di drag. Nah, sorry. Nah, biar antara plus gitu loh teman-teman. Nah, kayak gitu. Jangan sampai dilepas kontrolnya, copy and copy. Nah, terus misalkan kalau grup sama ada Ctrl G. Misalkan ada kayak pemotongan itu apa yang nampak. Mungkin teman-teman sini ada yang udah pro, mungkin fotonya bisa dibagikan kesan kalian. Terus kok di grup nih. Anjir. Nah, ada merge shape teman-teman. Jadi bisa lihat, nah kalau combine itu dia perpotongannya, ini kosong dia yang kotak putih itu. Misalnya kalau mau kalian editing shape itu bisa di sini, di merge shape, lihat banget, intersect, perpotongan antara kedua, di mana perpotongannya itu dijadikan shape, kemudian ada subtract, yang di bawahnya dipotong. Di bawahnya apa di atasnya? Pokoknya layer yang paling bawah itu dipotong. Aku ulang ya. Aku mau mencari shape yang beda dah. Tunggu bentar. Ini bulat. Misal kalau pengen buat bulat simetris, tekan shift ya teman-teman. Ulang. Tekan shift, bulat. Nah, itu biar simetris bulatnya. Contoh di sini aku kasih warna hitam aja. Bukan teks.
Nah, ini kan paling bawah dia. Ya, jadi kalian bisa klik di gini, send to bring forward, jadi dia bawa ke depan. Klik ini. Nah, klik shift teman-teman, biar kedua-duanya biar bisa kita merge, klik dua-duanya. Kemudian merge shift. Nah, union itu dia akan menjadi satu. Combining itu dia perpotongannya, tapi perpotongannya itu dihilangin. Kemudian ada fragment ini, outline-nya. Kemudian intersect itu perpotongan yang paling atas, yang diem. Maksudnya yang paling atas, layar paling atas bakal mengikuti perpotongannya kayak gini. Ini kan tadi kita buat yang hitam paling atas. Kemudian kita intersect. Nah, jadi layar paling atas dia akan mengikuti bentuk shape-nya. Kemudian ada subtract, jadi layar paling bawah yang mengikuti perpotongannya dari layar paling atas, kayak dipotong gitu. Nah, ini misal kalian membuat sebuah shape dengan ketentuan yang nggak ada di tools yang disediakan di PowerPoint secara default, jadi kalian bisa otak-atik dari apa namanya, menginginkan shape secara yang kalian inginkan dulu, kayak nggak ada shape-nya kalian edit sendiri. Terus aku pengen coba salah satu transition yang cara muter-muter apa ya, animation, sorry, float, spin, terus di spin kita kasih duration-nya cepetan mungkin, preview. Terus klik ini, terus timingnya kita rewind, duration-nya mungkin fast. Oke, coba. Udah kayak gitu teman-teman. Terus kita mulai. Terus sebentar, kayak belum kerja. Klik yang ini, optionnya. On kliknya dimatiin teman-teman. With previous. Apakah mau? Kok mau rewind ya? Sebentar. Teman-teman ada yang tahu nggak biar trigger kayak gitu? Wait, gimana ya? Repeat-nya until next click ya. Ya, coba. Duration-nya second. Nah, jadi kalian repeat-nya itu coba pakai until next click, atau misalkan pengulangannya itu terjadi setelah kalian next click. Terus until end slide, jadi slide-nya berakhir, mungkin kita pakai until end slide aja. Oke, kita coba. Yap, mau. Nah, itu tips buat muter-muter, teman-teman. Sorry, jadi bukan di rewind, tapi di repeat. Nah, itu tipsnya. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu, aku ngasih tahu buat teman-teman yang belum tahu, kita jadi sini sama-sama belajar. Oke, ada lagi? Mungkin Bang Tri, Core Office semester 4, ada tips lagi? Apa ya? Mungkin kalian bisa tanya aja sih, siapa tahu bisa bantu. Soalnya kalau ngasih-ngasih tips tapi kaliannya udah tahu kan percuma juga. Mungkin teman-teman ada yang ingin tanyaan? Ini dia pakai move line. Nah, line.
Ada pertanyaan teman-teman? Sebelum kita mengakhiri, jika itu sudah jelas. Halo Kak, Halo, siapa itu? Saya Sri Mahyuni. Oke. Ada yang bertanya? Ingin bertanya? Iya Kak, saya mau tanya. Oke. Sebelumnya bisa on cam nggak? Bisa Kak, sebentar. Oke, sudah. Silakan disampaikan absennya sama pertanyaannya. Oke Pak, oke Kak, perkenalkan saya Sri Mahyuni. Saya mau tanya, kan dari pengalaman saya buat PPT itu biasanya desain background-nya itu nggak sesuai sama apa yang saya mau. Terus saya pengennya itu misalkan warnanya itu biru semua kayak ini. Terus saya dapatnya tuh kadang melenceng gitu loh Kak. Jadi bisa nggak kalau misalkan slide-nya itu kita edit, tapi biar background-nya itu kita ambil foto, besok kita jadiin background gitu. Ngerti nggak Kak? Gini, maksudnya dari awal slide sampai akhir slide itu background-nya sama gitu. Gimana Kak? Maksudmu gini, apa namanya, misalnya buat background-nya itu ingin ditampilkan dari slide awal sampai slide akhir gitu, secara konsisten. Bukan Kak, itu kan gini, misalkan kita ambil desain nih, terus ada satu frame tuh yang saya nggak suka dan saya mau ubah biar dia tuh lebih bagus. Terus kita tuh ngambil foto dari Google, terus kita jadiin background gitu loh Kak di sini. Kayak ini kan slide yang ini contohnya itu backgroundnya itu ada gambar pulau-pulau gitu kan. Paham nggak Kak? Oh, gampang Kayak aja sih, ganti background, klik kanan. Ini klik kanan itu ada format background. Jadi kalian bisa pilih backgroundnya di sini. Solid atau no fill, gradient, picture, text profile. Jadi kalian klik misalkan mau nyari, sorry, bukan sih. Wait, aku mau buat new file ya deh. Nah, contoh ini kan ini file baru nih. Kita pilih dulu layoutnya yang blank lah. Terus klik kanan pada kosong ini, layout kosongnya ini, terus format background. Kemudian ini ada solid fill atau kayak warna tok, kayak ngeblok itu misalnya warna biru biru aja, kuning kuning aja. Nah, kalau gradient fill ini secara gradasi, kemudian picture or texture fill. Nah, tekstur ini nanti ada disediakan secara default. Kemudian jika kalian ingin ingin mengcustomnya, kalian bisa klik insert. Terus jadi misalkan misalkan sudah download bisa di from a file, online picture itu secara online, from icon itu yang secara default disediakan sama Microsoft Office-nya. Jadi di sini kita coba from file, kemudian aku mau nambahin nah kayak gitu maksudnya. Halo? belum kelihatan Kak. Masih loading. Loading. Wait, aku udah share screen dah. Tunggu. Kelihatan share screen-nya? Kelihatan share screen-nya, cuman masih loading ya. Maksudnya tadi insert foto ya masih loading. Oh, wait, ini udah kok. Tunggu bentar, aku coba stop share. Sekarang gimana? Udah. Kelihatan Kak. Oke, ulang ya. New slide. Blank. Contoh lagi. Klik kanan. Format background.
Udah nih kan. Terus ada picture or texture, insert. Jadi sesuai apa yang kalian download mungkin. Terus tambahin. Nah, kayak gini. Kelihatan? Oh, loading. Kelihatan, Kak. Ini sinyalku salah nggak? Halo, suaraku jelas nggak? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Jelas, Kak. Jelas. Oke, kayak gitu Sri Wahyuni bisa diterima atau kurang jelas? Sri Mahayuni. Sudah jelas? Halo teman-teman. Oke, lanjut aja dah ya. Teman yang lain ada yang tanyain lagi nggak? Terkait tips mungkin biar gimana? Jadi sebenarnya banyak banget custom setting-setting secara animation sama transition tuh. Jika kalian ingin ada yang tanyakan, biar aku bisa jawab sekarang. Jadi ada yang bertanya? Jadi santai aja teman-teman. Kita diskusi di sini. Jika teman-teman ada yang punya tips atau yang kelebihan ilmunya, mungkin bisa disampaikan atau bisa di-sharing buat kita semua. Jadi aku sangat mengapresiasi teman-teman yang membagikan apa yang kalian tahu. Dari koor-koor semester 4, bagaimana? Suaraku masuk kah ini? Apa lagi ya? Halo Sri Mahayuni, bisa terima? Dengarkah suaraku? Kak, katanya Sri Mahayuninya gini, Kak, sinyalnya jelek. Oh, oke. Muter-muter aja dia. Oke. Zoom-nya. Oke, nanti biar lebih jelasnya bisa kalian lihat di YouTube ya, penjelasannya yang kalian belum tahu. Nanti bakal videonya ini, di recordnya ini bakal di-upload di YouTube, santai aja teman-teman. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Mungkin aku yakin teman-teman di sini sudah pro semua. Pada saat sudah sesuai dengan time schedule yang diberikan itu, nanti kita bakal diskusikan ngadain TM lah istilah gampangnya. Ngadain TM, nanti kalian bisa tanya jawab mengenai tentang ketentuan-ketentuan yang sudah kita buatkan. Seperti itu. Apalagi ya, udah itu aja dah. Ada pertanyaan teman-teman? Halo Kak, sorry banget tadi sinyal saya nggak bagus, jadi Iya. nggak kuat banget buat on cam Kak, sorry banget. Iya, santai-santai. Kak, tadi kan saya tanya tuh background-nya. Maksud saya tuh kan kayak gitu Kak, gini, misalkan nih kayak gini, misalkan Kakak kan ngasih foto tuh kayak kota-kota gini kan. Dan warnanya tuh kayak saya mau perlu kayak bentuk-bentuknya aja gitu loh tanpa warnanya gitu, bisa nggak Kak? Bentuk-bentuk tanpa warna. Maksudnya dalam hitam putih gitu Kak. Oh, gini nggak sih maksudnya? Kayak icon gitu loh. Transparation itu kan dia kayak transparansi gitu. Iya, yang kayak tadi itu kan dia bentuknya kayak pulau-pulau gitu. Kalau ini kan bentuknya kayak kota-kota. Saya cuma perlu itunya aja buat di back. Oh, ya itu di icon downloadnya dalam format PNG. Oke, di Google itu banyak apa namanya ya? Itu formatnya khusus banget. Jadi PNG nggak bisa pakai JPEG atau JPG, itu nggak. Jadi formatnya harus PNG, ekstensinya. Oke, itu misalkan search Google. Bentar, aku close. Mungkin nanti bisa aja langsung nyari di internet tuh, misalnya cari format
namanya tuh kotak PNG kayak gitu biasanya ada pokoknya. Itu kayak pattern enggak juga sih. Aku dapat nemuin kayak gitu-gituan. Aku mau nyari Google bentar. Sudah kelihatan teman-teman? Sudah ya? Sudah Kak. Oke, kalau mau nyari pattern secara PNG itu tentu saja ada yang berbayar, ada yang free ya. Cari aja di Freepik. Nah, ini kalian situ bisa lihat freepik.com. Nah, jangan kalian pilih yang ada mahkotanya ini ya. Kayak itu premium, itu berbayar teman-teman. Cari yang ada mahkotanya. Misalkan keywordnya itu sesuaikan saja yang pengen kalian mau. Nah, contoh nih aku ngasih salah satu pattern secara transparansi gitu mungkin yang mana ya. Nah, ini free kali ya. Nah, ini aja. Nah, itu kalian download. Downloadnya itu free download. Coba. Oke, download. JPG, no. Ada yang PNG. Biasanya ada yang PNG, teman-teman. Bentar. Filter PNG. Coba kita nyari. Teman-teman ada saran platform nggak untuk download kayak gini-gini? Setauku Freepik, kalau download vektor itu yang kasih kemarin itu, kalau icon itu nanti aku kasih tahu. Biar gimana caranya? Dulu aku awal-awal nih downloadnya dia langsung ada pilihan tuh kayak PNG itu masih tersedia. Tapi nggak tahu sekarang dia downloadnya cara gini. Ini JPEG. Oke, kayak itu sesuai aja gini ya caranya di platform yang kalian cari itu. Contoh background.
PNG. Oke, nanti aku pending dulu ya teman-teman. Nah, untuk platformnya itu mungkin aku nanti tanya sama anak kreatif desain gimana. Kak Anom, coba ganti kata kunci pencariannya jadi clip art. Clip art, PNG Yang itu. ditanya sama dia kan soalnya tadi itu bentuk-bentuk kotanya. Jadi nanti kalau di pencarian Google tuh kalian nyarinya clip art kota PNG gitu. Terus kalau habis itu kalian klik dah itu, lihat gambarnya, tunggu dia loading. Kalau misalkan dia yang putih-putih ini berubah jadi kotak-kotak, berarti itu dia formatnya PNG. Oke. Thank you, Sherlyn. Akhirnya. Aku tidak perlu. Oke, tunggu sebentar. Yap, ini PNG kayaknya. Coba aku download. Save ini. Oke, bener ya. Oh ya, PNG itu teman-teman. Nah, oke, terima kasih ilmunya, Sherlyn. Akhirnya kita ketemu teman-teman. Oke. Aku stop share screen, aku download. Terus aku mau share screen. Oke, kita ulang lagi. Klik kanan, format background, terus ada picture or text to fill. Di sini kali. Di sini. Ini bukan PNG, no. PNG nih ya? Kalau misalkan dia di Google-nya pas dia masih gambar kecil-kecil itu dia kotak-kotak, berarti dia bukan PNG. Nom, coba cari yang background-nya putih gitu. Terus tapi kalau misalkan dia diperbesar, dia jadi kotak-kotak. Kalau itu kan kotak-kotak dari awal. Oh iya, iya. Nah, nah. Ini kayaknya dia. Yap. Enggak. Susah banget namanya, no. Tunggu sebentar. Harus. Coba di transparan aja, coba fotonya yang udah ketemu. Enggak, itu bukan PNG, no. Coba kita buka file. Kan bisa tuh ngatur transparan. Transparan. Nggak bisa ya. Oh, ya soalnya itu tadi putih-putih emang yang PNG itu jadinya nggak bisa kelihatan ya ini ya. Kalau download kalau kita nempel foto kayak baru bisa transparannya itu dihapus gitu. Kalau ini background kayak nggak tahu. Sebentar, tunggu sebentar. Art. Atau coba ilangin manual di format, Nom, di remove background itu. Di mana misalnya remove tuh? Di PowerPoint-nya ada formatnya. Terus ini kelihatan PowerPoint-nya kan? Kelihatan? Terus apa? Klik gambarnya, terus ntar kan muncul formatnya. Itu dalam bentuk background ya? Iya. Nggak bisa. Ya, coba kalau dalam bentuk gini coba ya. Harus insert picture. Oke, coba insert picture. Terus? Habis itu ke color. Remove background. Nah, itu dah, Nom, ada langsung di pojok kiri atas. Oh, iya. Kiri atas. Remove background. Anjir, ketemu. Kiri atas remove background. Ya, oke.
Terus? Terus apa? Next Ya, area. kalau mark area stupidnya itu untuk, tapi susahan dia kurang. Ya manual jadinya kita ngilangin Coba backgroundnya. discard. Discard. Nih, Habis itu ke color. mana color? Color. Ya, terus? Habis itu ada set transparent color. Heeh. Nah, coba itu diklik, habis itu klik yang kotak-kotak tuh. Jangan. Wait. Z. Ulang. Gimana Lam? Ke color, set transparent. Ulang. Cuman yang kotak-kotaknya itu yang color. Ya kayaknya. Hilangin udah hilang. Apanya hilang? Iya. Oke. Backgroundnya? Oh ya, itu dah. Coba. Coba ganti backgroundnya. Terus kita coba tambahin solid. Oh, warnanya. Ya. Warnanya putih juga, no? Ganti lah warna colornya. Oke. Bisa nggak dia double? Oh, itu. Kayak gitu sih cara gininya. Mana color? Di mana ubah color yang tadi itu ya? Di gini. Insert? Oh, enggak, di format. Oke. Set lagi bisa 2 kali gitu? Ya, dicoba aja. Double ya, no? Bisa 2 kali ya. Halo Kak. Oke, halo. Saya nemu laman untuk nyari background PNG? yang PNG. Apa namanya? Stick PNG gitu Kak. Dia apa? langsung stick PNG. Stick. Bisa ditulis di kopas di komen. Linknya aja langsung Kak ya. Ya. Oke, Intan absen berapa? Absen 23 Kak. Siap. Thank you Intan. Iya Kak. Nanti aku bakal nanya juga ke teman-teman ke si Doc. Chat. Oke, aku kopas dulu. Cara stick PNG ya. Ini terbatas nggak? Atau banyak gini ya? Coba Tadi saya nyoba sih ada Kak. Nyari city itu. Bentar. Oke, salah satu ya sebagai perumpamaan teman-teman. Kemudian kok aku downloadnya bentar. Anom ini presentasinya masih di PowerPoint, mungkin bisa diarahin ke Google-nya biar kelihatan. Oke, sorry. Aku share all screen-nya ya. Ribet sekali pakai Zoom ini. Gimana nih cara? Stop share screen. Share. Oke, terus Google. Tadi aku download sih, ini dia teman-teman. Stick.png. Mungkin di sini kayak bentuknya ke icon nggak sih? Wait.
Oke, coba dah salah satu. Udah aku download. Terus aku mau nambahin background. Insert. 11.26 sekarang ya. Oh, gede banget. Nggak bisa disetting. Iya. Oke, gini aja. Kalau buat kayak gitu tuh, jangan di background, teman-teman. Kalau buat PNG itu susah ngaturnya. Nanti dia tuh nggak bakal bisa setting. Saran aja, di fill-nya itu kalian solidin sesuai dengan warna yang kalian inginkan. Kemudian habis itu kalian bisa di insert image aja. Ini contoh salah satu aja. Background. Contoh warna biru nih ya. Kemudian insert picture. Nanti bisa di lock kayak salah. Bisa nggak sih di lock, Mang? Di lock kayaknya nggak deh. Atau deh, kurang tahu. Nggak ya. Astaga. Oke, mungkin itu aja dah. Nanti aku bakal bahas di pertemuan di gini ya. Bukan transition di coloring itu nanti kita bakal belajar di sana. Di Kenapa? Di materi sheet. Iya, di shape boleh, bebas di mana aja. Nah, kayak gitu sih kurang lebih dia kayak kurang gini no. Kayaknya itu tuh yang tadi Budi Wahyuni tidak ditambahin di gini ya, di background. Di slide masternya bisa. Kalau di slide master tuh bisa dia, tapi kalau secara ngelink itu keseluruhannya dia backgroundnya kayak gitu. Jadi sama konsisten. Jadi slide 1 sampai akhir tuh dia sama gini ya backgroundnya. Gitu. Mungkin gitu aja deh ya. Kita pending dulu, nanti aku mau tanyain sama si Pupdok biar di mana nyari apa namanya PNG-nya itu biar banyak stoknya gitu loh. Kalau Adobe Stock Photoshop tuh berbayar kalau nggak salah. Nanti aku bakal mintain linknya sama ke Creative Design-nya. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi? BTW terima kasih Intan gininya platform PNG-nya. Mungkin nanti aku bakal pertimbangkan lagi. Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Oke, mungkin Sri Mahayuni kita pending dulu pertanyaannya, nanti aku bakal jawab di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Aku kembalikan kepada moderator. Silakan, moderator. Oke, sebelum itu, oke, untuk pertemuan 5 sampai 10 yang akan bakalan terakhir itu nggak ada namanya tugas setiap minggunya, jadi kalian bisa free sekarang, nanti itu tugasnya langsung di project pengumpulan CCTS. Jadi kalian bisa siap-siapin ide PowerPoint-nya kayak gimana, shape-nya kayak gimana, kontennya kayak gimana, itu kalian bisa siap-siapin nanti setelah TM, jadi kalian bisa langsung buat setelah TM penyampaian tentang ketentuan dari project CCTS. Itu aja sih yang dapat sampaikan. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman semuanya, ingat absen, link absen